Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa dan peneliti. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan teknik analisis data pada penelitian kuantitatif, yaitu dengan uji T. Nah, sebelumnya, uji T itu ada tiga macam. Yang pertama ada uji T satu sampel, ada uji T sampel berpasangan atau pair sample t-test, dan yang ketiga ada uji T sampel independen. Nah, pada video kali ini kita akan khusus untuk menguji dengan uji T satu sampel. Nah, uji tes satu sampel atau dalam bahasa Inggrisnya disebut one sample t-test ini digunakan untuk membandingkan rata-rata sampel dengan nilai rata-rata yang diharapkan. Jadi, di sini kita memiliki satu kelompok sampel, lalu satu kelompok sampel tersebut rata-ratanya dibandingkan dengan nilai rata-rata yang diharapkan atau nilai rata-rata ideal. Nah, contoh nilai rata-rata ideal ini misal ada nilai KKM atau seperti nilai passing grade. Nah, untuk uji T satu sampel ini disebut juga sebagai uji BD satu sampel independen atau uji BD satu proporsi. Uji T satu sampel ini tergolong dalam statistika parametrik, sehingga asumsi normalitasnya wajib terpenuhi. Skala data yang dipakai untuk uji T satu sampel itu harus data interval atau data rasio. Nah, di sini ada contoh kasus, yaitu seorang peneliti mengajukan sebuah hipotesis bahwasannya rata-rata jumlah jamaah yang hadir pada program dakwah di suatu masjid itu 115 orang. Nah, 115 orang ini, ya, ini merupakan nilai yang diharapkan. Nah, untuk menjawab hipotesis yang diajukan, peneliti menggunakan uji one sample t-test dengan alfa atau taraf kesalahannya, yaitu sebesar 5%. Nah, berikut data jumlah jamaah hasil observasi selama 20 hari. Dari hari pertama sampai hari ke-20. Nah, data ini nanti kita bisa input ke Excel ya, kita ketikkan ke dalam Excel atau bisa juga kita langsung ketikkan ke software GISP-nya. Sebelum kita melakukan uji hipotesis menggunakan uji tes satu sampel, maka kita membuat hipotesis penelitian. Adapun hipotesis nolnya berbunyi jumlah jamaah yang hadir tidak lebih dari 115. Ya, karena 115 ini adalah patokan yang merupakan nilai yang diharapkan. Nah, sedangkan hipotesis alternatifnya yaitu kebalikan dari hipotesis nol yang dimana berbunyi jumlah jamaah yang hadir lebih dari 115. Nah, untuk kriteria penerimaan hipotesis, apabila nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima dan HA-nya ditolak. Sebaliknya, kalau p-value-nya kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Nah, kenapa sih menggunakan 0,05? Karena taraf kesalahan yang kita gunakan yaitu sebesar 5%, atau yang disebut dengan alfa. Nanti saya Nah, akan berikut data. tulis link video Nah, terkait berikut dengan datanya. tutorial Nah, di install sini aplikasi teman-teman GISP-nya. wajib Save ya format file Excel ini, format data ini dengan format CSV atau comma delimited. Save as. Nah, di sini formatnya diganti dengan CSV atau comma delimited. Nah, di sini kita akan mengimpor datanya terlebih dahulu karena datanya saya simpan di Excel ya. Pilih open, computer, dan pilih browse untuk mencari file yang akan kita gunakan. Nah, diklik filenya, lalu pilih open. Ya, nah sekarang sudah muncul tampilan datanya. Nah, di sini kita akan menganalisis ya menggunakan uji tes satu sampel. Di sini ada 20 hari, 20 hari pengamatan dan ini adalah kolom jumlah jamaah yang hadir pada hari pertama hingga hari ke-20. Nah, kita pilih t-test, pilih one sample t-test. Nah, pilih jumlahnya ini kotak variables. Nah, lalu pilih student. Nah, berikutnya adalah test value-nya. Ya, test value-nya diisi dengan nilai yang diharapkan, yaitu 115. Lalu, untuk assumption check-nya atau uji asumsi klasiknya, kita pilih normality. Nah, selain normality, teman-teman juga bisa melihat
Asumsi normalitasnya menggunakan QQ atau quartile-quartile plot residuals. Nah, sudah muncul outputnya pada tampilan di sebelah kanan. Nah, di sini kita akan melihat uji asumsinya dulu apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah, untuk uji normalitasnya menggunakan Shapiro-Wilk yang di mana nilai P-nya 0,84. Artinya lebih besar dari 0,05 sehingga data berdistribusi normal. Nah, kita juga bisa melihat grafik ya atau QQ plotnya. Nah, di sini terlihat bahwa bulatan-bulatan kecil yang berwarna abu-abu ini semuanya hampir mendekati garis linier berwarna merah yang dimana artinya data berdistribusi normal. Jadi, apabila data itu tidak berdistribusi normal, maka kondisi titik-titiknya ini akan menjauh dari garis linier berwarna merah ini ya, akan menyebar ya, menyebar dan menjauh dari garis linier. Nah, karena asumsi normalitasnya sudah terpenuhi, maka kita lihat hasil dari uji one sample t-testnya. Di sini ada nilai T-nya 3,93, DF-nya yaitu 19, ya, diperoleh dari 20 dikurang 1, dan di sini adalah nilai P. Nilai P-nya kurang dari 0,001. Nah, karena nilai P-value-nya kurang dari 0,01 atau artinya kurang dari 0,05, maka HA-nya diterima dan H0-nya ditolak. Ya, sehingga kesimpulannya menggunakan pernyataan hipotesis alternatif atau HA, yaitu jumlah jamaah yang hadir lebih dari 115. Nah, semoga video kali ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman yang sedang melaksanakan penelitian. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.